Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Saya coba buka dari kitab Ibrani yang ke-11. Minggu kemarin kita bicara tentang Musa dan Rahab. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang seorang Abraham yang disebut sebagai Bapa orang percaya. Ibrani yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikannya itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ya. Ayatnya yang ke-17 dicatat pula seperti yang demikian. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Allah, apa itu iman? Saya ulang kembali biar kita bisa lebih memahami, lebih jelas. Itu sebabnya selalu saya ulang. Ya, iman itu dasar. Ya, Ibrani yang ke-11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dan bukti. Nah, kita coba belajar tentang seorang Abraham. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus Abraham dipilih Allah pada waktu itu? Apakah tidak ada orang lain? Saya mau katakan banyak orang di zaman itu. Tapi kenapa Abraham tertarik? Kenapa Allah memilih Abraham? Ada kriteria apa? Ada penilaian apa yang Allah miliki tentang seorang Abraham? Ternyata tidak salah pilihan Allah. Dan karena aku tahu Allah tidak pernah salah untuk memilih seseorang. Dan karena aku tahu Allah tidak pernah salah memilih saudara dan saya untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, anugerah Allah. Kita dipilih Tuhan, saudara, ya. Tidak semua orang. Itu sebabnya, saudara, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena anugerah Allah, Allah yang memilih kita. Kalau dilihat dari sudut
pandang apa sih yang membuat Tuhan tertarik kepada kita. Ya kan, saudara? Ada orang berdosa, orang gak karu-karuan, tapi kenapa Allah tertarik? Nah, itu sebuah pertanyaannya yang harus kita jawab. Allah tidak pernah salah untuk memilih saudara dan saya. Sama halnya dengan Abraham. Allah tidak pernah salah untuk memilih Abraham. Kalau kita perhatikan, saudara, Alkitab mencatat siapa Abraham ini, saudara. Secara gereja dan secara Alkitab mencatat Abraham ini adalah keluarga dan negaranya dan kotanya di mana dia daerahnya adalah orang-orang penyembah berhala. Ur Kasdi. Saudara tahu penyembah berhala, gitu saudara. Artinya orang nggak percaya sama Tuhan, percaya kepada dewa-dewa yang lain, percaya kepada patung-patung. Jadi tidak mempercayai Tuhan. Itu latar belakang keluarganya Abraham ini, saudara. Tapi entah bagaimana sehingga Allah bisa tertarik. Ini yang saya harus garis bawahi. Apa alasan Allah sehingga Allah tertarik kepada kita? Rangkuman dari isi Alkitab kalau nanti kita pelajari, saudara, intisari ayat emas dari semua Alkitab hanya satu yang harus kita renungkan, yaitu yang tertulis di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Alkitab catat, karena begitu besar kasih Allah akan apa, saudara? Terus sehingga ia mengaruniakan anaknya apa, saudara? Satu-satunya. Terus agar setiap orang yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah besar bagi saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, Allah tidak pernah salah memilih kita yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Nah, kalau Allah sudah pilih, mari jalanilah hidup, arungilah setiap langkah dengan iman. Karena Allah serius kepada iman. Allah sungguh sangat memperhatikan, Allah sungguh sangat konsentrasi kepada orang-orang yang beriman. Hadapi dengan iman. Amin atau amin ini, saudara, ya. Hanya ini dasarnya, saudara. Hanya ini dasarnya Allah tertarik kepada kita. Kitab Roma yang keempat dikatakan di sana ada judul Abraham dibenarkan karena iman. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nih garis bawah ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini iman, saudara.
tetap yakin, tetap percaya. Karena dari kata iman, dari bahasa aslinya disebut pistis, pisteo, menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah. Nah, dari kata pistis ini kita ambil beberapa pengertian tentang kata setia, kata taat, dan kata percaya. Nah, perhatikan saudara, ayat 17 dikatakan, ya kan? Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya atau haleluya ini saudara. Jadi iman mengalahkan kenyataan. Iman mengalahkan kasat mata. Iman mengalahkan tembok. Iman mengalahkan jarak. Iman mengalahkan waktu yang jauh. Iman. Makanya saya kasih judul saudara renungan saya. Karena iman kita menghadapi segala sesuatu. Karena iman. Haleluya, haleluya. Nah, terus ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar, namun Abraham, ini bicara iman, namun iman, namun keyakinan, namun percaya, dia tetap berharap. Haleluya. Nah, kisah ini saudara, rentetan dari sebuah peristiwa di mana Abraham dipanggil Tuhan. Kalau nanti kita baca di Kejadian yang ke-12 saudara, Allah panggil Abraham dari satu tempat, dari satu daerah yang namanya Ur Kasdim di Mesopotamia. Saya coba baca kisah tentang ada apa dengan Ur Kasdim ini. Ternyata nanti sejarah kita pelajari, kita baca, bicara tentang Ur Kasdim saudara, Mesopotamia ini saudara. Ternyata dari sinilah cikal bakal yang disebut Babel. Ada seorang pemimpin, terbentuklah daerah ini menjadi daerah kerajaan yang disebut kerajaan Babel, yang akan dipimpin beberapa raja-raja yang disebut raja mereka adalah Nebukadnezar. Dan di Raja Babel, dan dari Raja Babel ini saudara, bagaimana nanti Israel dijajah, bagaimana Israel nanti ditawan, bagaimana nanti Israel dihancurkan kerajaan ini. Tapi Babel ini saudara adalah sebuah kerajaan, dan ini selalu tercatat nanti sampai di kitab Wahyu ada kata Babel ini saudara. Saya berpikir, kenapa Allah panggil dari sana Abraham? Ternyata ini daerah atau sebuah negara yang sangat diperhitungkan karena penyembahan berhalanya sangat besar di sana. Karena Babel itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi Abraham dipanggil dari sana, saudara. Dengan iman. Saudara perhatikan, saudara. Tuhan Kejadian yang ke-12 dikatakan Abraham keluar. Tidak tawar-menawar. Tidak ada sebuah
sebuah negosiasi dengan Allah, dia langsung apa yang didengar, langsung dia bertindak, lakukan. Dia jalan. Dan Alkitab mencatat, kau keluar dari sanak saudaramu. Dia keluar pada usia 75 tahun, saudara. Sampai penggenapan tentang anak yang Allah akan karuniakan, yang walaupun pada waktu itu Sarah adalah mandul. Nah ini saudara. Jadi iman itu mengalahkan kemandulan. Iman itu mengalahkan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan iman. Ini yang harus saya tekankan bagi saudara dan saya, bagi kita sebagai gereja Tuhan. Imanlah yang mengalahkan segala sesuatu. Jangan kondisi yang mengalahkan kita. Jangan situasi yang membuat kita jadi kecut, membuat kita jadi tawar, membuat kita jadi khawatir. No. Imanlah yang mengalahkan segala sesuatu. Karena inilah yang Allah suka dari seorang Abraham. Itu sebabnya Allah tidak pernah salah untuk memilih Abraham. Dan sebaliknya, saudara dan saya yang disebut sebagai Israel rohani, Allah tidak pernah salah telah menyelamatkan kita. Tidak salah, saudara. Itu sudah benar pilihan kita. Sebagaimana Allah telah memilih kita. Sudah benar. Yang Allah mau, kondisi situasi yang kita hadapi, mari hadapilah dengan iman. Haleluya. Hadapi dengan percaya, hadapi dengan sebuah keyakinan, mengalahkan semuanya apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Itu yang membuat kita tetap kuat. Itu yang membuat Tuhan senang kepada kita. Itu yang akan membawa kita dari sebuah terobosan ke terobosan yang lain, dari sebuah revival kepada revival yang berikutnya. Iman. Itulah yang Abraham lakukan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan, waktu itu belum punya anak, waktu itu Sarah mandul, waktu itu Alkitab catat, saudara, usia Sarah sudah 90 tahun. Dengan kata lain, saudara, dengan kata manusia, dengan kata daging, dengan kata dunia, tidak mungkin lagi punya anak. Tapi perhatikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan dalam hidup orang yang beriman. Pertanyaan saya, apa yang menjadi persoalan hidup? Apa yang menjadi tantanganmu dalam hidup? Dengar baik, ini kabar baik yang harus kita renung dengan baik-baik. Allah mampu mengerjakan segala sesuatu kalau engkau punya iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Abraham tidak ada dasar. Karena dia sudah dengar Tuhan berfirman, engkau akan menjadi bapa segala bangsa, engkau akan menjadi bapa orang percaya. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Ini Alkitab catat, saudara. Alkitablah yang berkata kepada kita, jangan takut. Alkitablah yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ini iman harus kita miliki. Yang walaupun usia sudah istilah bahasa expire, nggak memungkinkan,
Tetapi karena Allah yang berjanji, Allah pasti menggenapi dalam hidup. Tetap setia, tetap percaya, tetap yakin. Hadapi segala sesuatu. Kalimat berikutnya dikatakan, saudara, ayat-ayat 19. Iman tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Haleluya. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22. Karena itu Allah hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Haleluya. Jadi iman Abraham, ketika dia meyakini sesuatu melebihi dari logika manusia, Alkitab catat Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Perhatikan, kebenaran doa orang benar besar kuasanya. Saya harus katakan, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh kematiannya di Bukit Golgota. Darahnya sudah tercurah untuk kita, karena kita sudah percaya dan kita telah dibenarkan. Karena iman, yakinlah pertolongan Allah tidak pernah terlambat bagi kita. Itu Allah jadikan sebagai sebuah alasan pembenaran terhadap Abraham. Tidak hanya Abraham, tapi kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Karena iman menghadapi segala sesuatu. Inilah dasarnya Allah senang kepada Abraham. Dia yakin, dia percaya Allah yang janji, Allah pasti menggenapi. Tuhan bukalah rahim seorang Sarah. Punya anaklah Abraham yang namanya Ishak. Inilah gambaran Tuhan Yesus yang akan dibawa nanti ke Bukit Golgota. Ishak gambaran Tuhan Yesus, di mana Allah berbicara kepada Abraham, Abraham, bawa anakmu, persembahkan dengan tulus, dengan yakin, dan tidak bimbang, dan tidak ragu. Dia yakin Allah yang suruh, aku harus lakukan. Haleluya. Dan Abraham tahu, kalau Allah yang berjanji, Allah pasti menggenapi. Dan dia yakin, dia bisa menghidupkan yang mati. Dia bisa menyatakan yang tak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Dengan iman, Ishak dibawa, dipersembahkan. Tapi Alkitab mencatat, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Sehingga ayat itulah yang berkata, Tuhan bilang begini, sekarang aku tahu engkau. Haleluya.
Ketika Allah mengatakan kepada kita, aku tahu engkau anakku, tak kalah kita menjalani hidup sepertinya tidak mungkin, sepertinya sesuatu yang berbeda yang kita harapkan, tapi mau tidak mau kita harus melakukan itu firman Allah. Ini hari-hari kita membutuhkan iman, saudara, menghadapi langkah hidup kita. Mau lari kemana? Mau kabur kemana? Saudara mau lari ke bukit, mau lari ke gunung, mau lari kemanapun, di sana tetap ada virus. Protokol kesehatan sudah kasih kepada kita, mari taati protokol itu. Karena pemerintah di mana kita ada itu adalah Tuhan yang atur semuanya. Jadi kalau Tuhan sudah atur sedemikian, mari kita jalani segala sesuatu dengan iman. Karena imanlah yang membawa terobosan demi terobosan. Yakinlah, percayalah, Allah di pihak kita. Tidak ada lawan yang bertahan melawan kita. Virus tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung, beranjak, semuanya akan selesai. Karena iman mengalahkan segala sesuatu. Jadi karena iman tidak hanya kepada Abraham, tapi kepada kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan segala pengertian, segala pemahaman kita untuk firman Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.